Makanya kemudian ucapan yang diucapkan oleh para ahli surga adalah hamdalah, alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Oleh karenanya hamdalah ini menjadi penting jamaah sekalian. Makanya jangan segan-segan untuk kita senantiasa mengucapkan hamdalah setiap harinya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua umatnya, apalagi ini masih bulan Maulid ya, Rabiul Awal, bahwa setiap kita diberikan kenikmatan oleh Allah, maka ucapkan hamdalah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Ini ucapan yang pertama ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah. Tapi dalam kehidupan kan tidak semuanya berupa kenikmatan ya, jamaah sekalian ya. Pasti ada ujian, pasti ada cobaan, pasti ada hal-hal yang kita tidak suka menghadapinya. Pasti ada hal-hal yang membuat kita sedih, kita susah menghadapinya. Maka ketika berhadapan dengan itu semuanya, maka tetap Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk tetap mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Makanya penting ini. Pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Pagi hari ini kita masih bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Maka ucapkan ketika kita hadir di masjid ini dengan ucapan hamdalah. Bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu. Masih sedang diutak-atik ya. Enggak apa-apa. Lanjut aja ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pagi ini biar semangat, saya kasih pantun satu ya. Pagi-pagi sarapan dengan lauk ikan. Ikan dikukus sedap rasanya. Jamaah sekalian yang kami muliakan, semoga berkenan menyimak kajiannya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa pagi hari ini tema yang kemudian akan kami sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu 4 hadis pegangan Muslim. 4 hadis ini memang menjadi hadis yang bisa dikatakan panduan utama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan tentang silakan. Sebelum kami menyampaikan tentang 4 hadis ini, perlu kami sampaikan bahwa dalam sejarah Islam itu ada 3 generasi yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Berarti kan generasi Rasulullah dengan para sahabat, kemudian orang-orang yang setelah mereka, dan kemudian dilanjut orang-orang yang hadir kemudian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan di satu sisi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah menyampaikan sebaik-baik generasinya adalah generasi orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah,
yakni para sahabat, dan kemudian orang-orang yang hidup selanjutnya, atau biasanya kita kenal dengan istilah tabi'in, dan kemudian diikuti oleh generasi berikutnya itu tabi'ut tabi'in. Nah, ini 3 generasi awal yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik. Kalau kita lihat faktanya, keunggulan generasi-generasi tersebut didasari fakta bahwa awal perkembangan ilmu, semua ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu yang kita mengenal dengan ilmu-ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu lain atau ilmu-ilmu yang langsung berhubungan dengan keperluan kita, hajat hidup masyarakat, itu juga berkembang pada masa itu. Ah, termasuk di antara ilmu-ilmu yang berkembang adalah ilmu hadis. Pada masa 3 generasi ini ada salah satu tokoh yang insya Allah kita tidak asing dengan tokoh ini. Namanya adalah Abu Dawud. Jadi Abu Dawud ini memang salah satu dari 6 tokoh ilmu hadis yang masyhur. Yang pertama adalah Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, dan yang ketiga ini Imam Abu Dawud. Ada Tirmidzi, ada Ahmad, ada An-Nasai, dan seterusnya. Nah, Imam Abu Dawud 202 Hijriah. Beliau lahir di tahun 202 Hijriah atau abad kedua Hijriah. Kalau kita saat ini sudah abad ke-15, karena sudah 1445, abad ke-15. Nah, ketika beliau lahir ini memang perkembangan peradaban Islam itu sedang dalam puncak keemasannya, jamaah sekalian. Makanya kemudian seorang Abu Dawud ini mendapatkan bimbingan langsung dari orang-orang yang masih ada yang membersamai generasi-generasi kedua, tabi'in, terus kemudian ini muncul generasi ketiga. Sehingga apa? Sehingga ketika memahami Islam itu masih tidak terlalu jauh dibanding kita hari ini. Oleh karenanya, dengan karunia yang luar biasa dari Allah, maka Imam Abu Dawud ini bisa mengumpulkan ribuan hadis. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa yang dikumpulkan oleh beliau itu ratusan ribu hadis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak kurang dari 50.000 hadis berhasil dikumpulkan oleh beliau. Nah, hari ini kita mengenal, hari ini kita tahu bahwa ternyata di antara mahakarya yang dihasilkan oleh beliau adalah Sunan Abu Dawud. Kalau kita mengenal Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya, maka kemudian Imam Abu Dawud dengan Sunan Abu Dawud. Beliau ketika menghasilkan karya itu setelah mengumpulkan puluhan ribu tadi, sekitar 50.000, bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu hadis, maka kemudian beliau seleksi, beliau teliti, baru kemudian beliau kumpulkan menjadi bab-bab tersendiri, yang akhirnya yang kemudian dituliskan dalam kitab hadisnya itu Sunan Abu Dawud ada sekitar 4.800 hadis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Awalnya kitab tersebut memuat hadis-hadis hukum serta hadis yang berkaitan dengan amal-amal yang terpuji, fadhailul a'mal, kisah-kisah atau nasihat, serta adab dan tafsir. Namun kemudian beliau, Abu Dawud rahimahullah, mengkhususkan untuk karyanya itu dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam. Nah, seringkali Imam Abu Dawud ini menyampaikan beberapa hal kepada murid-muridnya yang intinya begini, wahai murid-muridku, setelah aku kumpulkan banyak sekali hadis dan kemudian aku teliti satu persatu, ternyata beliau mengambil kesimpulan yang kesimpulannya ini disampaikan kepada murid-muridnya sebenarnya cukup bagi seorang muslim, bagi siapapun muslimin, itu untuk berpegang teguh atau berpegangan dengan 4 hadis ini. 4 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sekian banyak hadis itu, jamaah sekalian, itu kemudian Imam Abu Dawud menyampaikan kepada murid-muridnya, sebenarnya cukup yang kita jadikan pegangan itu hanya 4 saja. Nah, 4 hadis ini seperti apa dan bagaimana? Yang pertama kemudian disebutkan oleh beliau, hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Ini hadis yang sangat masyhur sekali. Di antara beberapa kitab hadis menyebutkan hadis ini termasuk menjadi hadis yang pertama disebutkan. Hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang saya ambilkan dan saya tampilkan ini potongan singkatnya saja. Kalau kemudian jamaah sekalian itu membaca hadis redaksi panjangnya, maka faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan apa-apa sesuatu sesuai niatnya. Nah, dalam hadis yang redaksi panjang, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan 4 imam ahli hadis lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau itu perbuatan baik ya, ini bicaranya kan amal-amal yang dikategorikan di sini yang tergantung niatnya adalah amal-amal yang baik, jamaah sekalian. Karena kalau amal-amal buruk itu sudah dari sananya buruk, amal-amal yang haram yang memang tidak boleh dilakukan, maka itu sudah dari sananya haram. Tidak perlu kita niatkan dengan kebaikan. Contoh berjudi online. Pak Ustadz, ini kan nanti kalau saya menang, saya dapatkan, saya akan infakkan semuanya, Pak Ustadz, 100%. Judinya saja sudah haram. Sudah buruk. Tidak perlu diniatkan dengan kebaikan. Nah, maksudnya di sini adalah amal-amal yang baik. Ibadah. Contohnya begitu. Ibadah
atau kemudian hal-hal yang mubah, makan, minum, atau kemudian membantu orang. Ini hal-hal yang baik semuanya. Nah, ini yang tergantung dengan niatnya. Ketika niat kita, ketika melakukan hal-hal yang baik tadi itu karena Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah kita akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Maka kemudian di redaksi yang panjang, barang siapa yang kemudian hijrahnya dari negeri kafir kepada negeri muslim, dari negeri musyrik kepada negeri muslim, itu karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu insya Allah akan karena Allah dan Rasul-Nya. Dan akan diterima sebagai catatan terbaik, catatan amal terbaik hijrahnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena perempuan atau karena wanita yang akan dinikahinya atau karena sesuatu yang kemudian dia niatkan bukan untuk Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, niat yang baik dapat menjadikan perbuatan yang biasa, perbuatan yang adah, atau perbuatan yang biasalah dilakukan, itu menjadi bernilai ibadah. Satu contoh yang kecil sekali, jamaah sekalian, ketika dihidangkan kepada kita berupa makanan atau minuman, terus kemudian kita bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah ada hidangan makanan, ada hidangan berupa minuman yang hadir di hadapan kita tanpa kita bersusah payah untuk mencarinya. Dan kemudian dia niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan hidangan makanan, hidangan minuman yang saya nikmati, yang saya santap ini, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi jalan taatan kepada Engkau, ya Allah. Niat seperti itu saja, jamaah sekalian, itu dicatat sebagai niat ibadah. Meskipun perbuatannya bukan perbuatan ibadah, begitu. Meskipun perbuatannya perbuatan biasa yang kita lakukan setiap harinya. Termasuk bekerja, termasuk belajar, termasuk hal-hal lain yang diperbolehkan oleh Allah. Ketika kita niatkan semuanya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka semua itu bernilai ibadah. Dan ketika semua itu bernilai ibadah, maka yakinlah bahwa pahala itu akan terus mengalir kepada kita semuanya, kepada kita semua, siapapun di antara kita yang meniatkan amal-amal perbuatan baiknya itu hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Makanya hadis yang pertama ini menjadi penting jamaah sekalian. Perlu kita pahami, perlu kita cerna, dan kemudian perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadis ini insya Allah tidak menjadi sesuatu yang berat ya jamaah sekalian ya. Tinggal bagaimana kemudian amal-amal yang baik itu kemudian diniatkan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Banyak sekali contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membantu orang lain, niatkan karena Allah dan Rasul-Nya. Aku membantu orang lain karena aku ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu senantiasa membantu orang lain. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah itu ketika bersedekah, ketika membantu orang lain itu seperti hembusan angin. Jadi sangat cepat. Begitu. Tidak perhitungan sama sekali. Dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat. Walikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal kebaikan itu tergantung pada niatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis tentang akhlak seorang muslim. Ini hadis ini juga hadis yang singkat.
Kalau redaksi hadisnya itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini redaksi hadis ini hadis yang sangat singkat. Tapi para ulama menyampaikan bahwa meskipun redaksinya singkat, tapi muatan hadisnya itu bagaikan seperempat ilmu. Bagaikan seperempat ilmu, jamaah sekalian. Saking luasnya, begitu. Saking luasnya cakupan hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu bermanfaat bagi kita atau tidak, bermanfaat bagi seorang muslim atau tidak, itu tentu ada sandarannya, ada patokannya. Yang jelas patokannya itu bukan hawa nafsu kita. Ini menurut kita tidak baik nih. Itu menurut kita baik. Bukan. Sandarannya bukan kembali kepada kita, jamaah sekalian. Sandarannya tetap syariat Islam itu sendiri. Meskipun berat bagi kita, tapi itu menurut syariat itu adalah baik bagi kita, maka harus kita lakukan. Meskipun bagi kita itu ringan, tapi menurut syariat itu harus kita tinggalkan, maka harus kita tinggalkan. Oleh karenanya, ketika kita meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu patokannya, itu panduannya adalah tetap syariat Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau ditanya kemudian perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita, perkara yang seperti apa, Ustaz? Perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita dan yang tidak perlu kita lakukan adalah perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang maksiat. Perkara-perkara yang masuk kategori dosa. Ini adalah perkara-perkara yang harus kita tinggalkan. Berarti sebaliknya, perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita adalah perkara-perkara yang mendatangkan ridho Allah. Perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah. Perkara-perkara yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara-perkara yang kemudian harus kita lakukan. Yang harus kita jauhi adalah perkara-perkara yang haram. Namun demikian, jangan sampai kemudian, karena ada seseorang yang memahami hadis ini, itu dengan keliru, jamaah sekalian. Bahwa seolah-olah hadis ini hanya untuk dirinya saja. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah dirinya saja yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan nasihat kepada orang lain. Akhirnya meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang lain. Yang penting diri saya baik. Yang penting hal-hal yang bermanfaat itu selalu saya lakukan. Yang penting saya tidak berbuat dosa. Yang sampai akhirnya kemudian meninggalkan memberikan nasihat kepada orang lain, mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang lain. Dan ini yang keliru memahami hadis ini. Padahal hadis ini
Ini ada korelasinya yang sangat kuat dan sangat erat dengan firman Allah dalam Al-Quran di juz 30 surat Al-Asr. Di sana kan hampir, jadi disampaikan di sana, difirmankan oleh Allah, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu dalam kerugian jamaah sekalian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa'amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang mau memberikan nasihat atau saling menasihati tentang sesuatu kebenaran dan berupa kesabaran. Makanya kemudian hal yang bermanfaat adalah salah satunya memberikan nasihat kepada orang lain untuk berbuat baik. Dan kemudian mengajak kepada orang lain untuk tidak berbuat mungkar atau menjauhi kemungkaran. Makanya patokannya tetap patokan syariat Islam, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Hal-hal yang bermanfaat adalah hal-hal yang mendatangkan rahmat, ridho, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya hal-hal yang tidak bermanfaat adalah hal-hal yang bermaksiat. Ini yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua. Kalau tadi hadis yang pertama adalah hadis yang kembali kepada diri kita karena kita tidak tahu niat seseorang melakukan kebaikan kecuali hanya orang yang bersangkutan dengan Allah saja. Yang kedua, ini juga kita tidak tahu apa yang kemudian dia lakukan. Apakah kemudian dasarnya itu karena ego pribadi atau kemudian dasarnya syariat Islam? Itu kita tidak tahu. Oleh karenanya, kemudian kita pahami hadis yang ketiga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud kepada para murid-muridnya, bahwa hadis yang ketiga yang perlu kita pahami, yang perlu kita jadikan pegangan adalah hadis tentang halal dan haram. Ini redaksi hadisnya juga cukup panjang, jamaah sekalian. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kalau di redaksi hadis yang panjangnya, saya bacakan faman ittaqas syubuhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushik ay yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi hadis ini adalah tentang kejelasan yang halal dan kejelasan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu telah jelas dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menyampaikan informasi kepada kita bahwa hukum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum halal. Perkara-perkara yang jelas kehalalannya atau diperbolehkan. Yang kedua adalah perkara-perkara yang haram, yang tidak boleh. Ini perkara-perkara yang haram, yang tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Dalam hadis ini memang disebutkan
la ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia ya, jemaah sekalian. Karena kalau kita kembali kepada para ulama, kemudian imam-imam hadis itu, mereka bisa mengetahui, beliau-beliau ini bisa mengetahui mana yang syubhat. Karena apa? Sandarannya adalah Al-Quran. Sandarannya adalah dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Sedangkan kita semua, mayoritas manusia, tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat kecuali ada informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ataupun oleh para ulama. Jamaah sekalian ini dirahmati Allah, sebagai contoh perkara-perkara yang syubhat. Kalau perkara yang halal itu sudah jelas. Perkara-perkara yang haram, saya yakin itu juga sudah jelas. Nah, di antara contoh perkara-perkara yang syubhat adalah di sana dijelaskan begini. Seseorang tidak mau menikah di suatu wilayah karena khawatir bahwa yang menjadi istrinya adalah adiknya sendiri yang sudah lama tidak bertemu. Nah, ini perkara-perkara di antara perkara yang syubhat. Atau kemudian tidak mau menggunakan air baik untuk minum ataupun berwudu di tempat yang terbuka. Karena orang tersebut khawatir air yang digunakan itu terkena najis. Ini perkara-perkara yang syubhat. Atau kemudian sesuatu yang belum jelas. Ini pemiliknya siapa? Apakah kemudian saya diperbolehkan untuk menggunakannya atau tidak? Nah, itu perkara-perkara yang belum jelas. Kecuali properti yang ada di masjid ini. Mungkin ada sandal. Yang sandal itu bisa digunakan oleh siapa saja. Itu perkara-perkara yang sudah jelas. Dan kalau kemudian kita baca perkara-perkara yang syubhat itu sangat banyak sekali. Yang bisa kita pahami, bisa kita cerna, terus kemudian bisa menjadi perhatian bagi kita. Sehingga kita bisa memperhatikan bagaimana kemudian kita bersikap terhadap perkara-perkara yang syubhat tadi. Karena dalam redaksi hadis al-halal, al-haram, bayyinun, itu di sana waman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Bagi siapa saja di antara kita yang kemudian jatuh di perkara-perkara yang syubhat, melakukan perkara-perkara yang syubhat, maka perkara-perkara yang syubhat ini lebih dekat dengan perkara-perkara yang haram. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini hadis yang ketiga. Ini sudah menyangkut kita semua, bukan pribadi-pribadi kita. Hadis yang keempat adalah hadis tentang mencintai sesama muslim. Mencintai sesama muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat ini adalah pegangan terakhir yang harus kita jadikan pedoman. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Apalagi sesama muslim.
Di perumahan ini sudah sekitar 200 mungkin, 300 mungkin, 400 mungkin kakak, keluarga mayoriti, saya yakin Islam. Artinya apa? Sebagai sesama muslim, maka mereka memiliki hak dari kita semuanya. Hak seperti apa? Hak sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dicintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apakah ada di antara jamaah sekalian yang mau dibenci oleh orang lain? Apakah ada di antara jamaah sekalian yang mau dibohongi oleh orang lain? Apakah ada di antara jamaah sekalian yang mau dikhianati oleh orang lain? Apakah ada di antara jamaah sekalian yang mau disakiti oleh orang lain? Begitu juga saudara-saudara kita, sesama muslim itu tidak mau diperlakukan seperti itu. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kalian. Langsung di situ statementnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya iman yang sempurna ya jamaah sekalian. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai diri kita itu kita tidak ingin disakiti oleh orang lain. Kita tidak ingin dizolimi oleh orang lain. Kita tidak ingin dicaci maki oleh orang lain. Maka perlakukan saudara-saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu intinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rasa cinta ini adalah hal yang mutlak harus kita miliki ketika kita ingin membangun persaudaraan kepada sesama muslim, kepada sesama di antara kita. Itu harus ada rasa cinta, mahabbah dari diri kita sendiri. Kalau rasa cinta, itu berarti kita mengabaikan kekurangan orang lain. Yang kita hadirkan adalah selalu kebaikan orang-orang itu. Sama seperti kita mencintai istri atau suami kita. Maka yang harus kita hadirkan adalah kelebihan suami atau istri kita. Begitu juga dengan ketika kita berhadapan, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka hadirkan kebaikan-kebaikan terus orang lain tersebut. Agar apa? Agar tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga mudah-mudahan dengan rasa cinta kita kepada saudara kita, ini cinta karena Allah ya, jamaah sekalian, bukan cinta karena dunia. Bukan. Sehingga apa? Ketika saudara kita tergelincir untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka rasa cinta yang mendalam kita kepada Allah, kita tidak segan-segan untuk menegurnya. Kita tidak segan-segan untuk memberikan nasihat kepadanya. Dan kita tidak segan-segan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada yang bersangkutan. Karena cinta yang tumbuh karena Allah, itu maka akan mengalir seperti itu. Ridho Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, itu akan terus mengalir. Akan terus hadir. Dan tidak segan-segan kita lakukan. Yang berikutnya adalah kadar mencintai saudara sesama muslim harus sama dengan mencintai diri sendiri.
Salah satu aplikasinya adalah adanya perasaan at-takaful, merasa senasib, merasa sepenanggungan dengan saudaranya. Makanya yang namanya sudah sepenanggungan, senasib begitu ya. Ketika ada kesulitan di saudara kita, maka kita bantu semampu kita. Yang berikutnya tentang hadis ini adalah secara tidak langsung hadis ini mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita ini. Secara tidak langsung hadis ini mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita dari sikap-sikap, dari sifat-sifat yang termasuk menjadi penyakit hati jamaah sekalian. Iri, dengki, dendam, suudzon, begitu ya, dendam, atau kemudian marah. Ini penyakit-penyakit hati jamaah sekalian. Makanya kemudian ketika hadis yang keempat ini kemudian kita dapatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanan salah seorang di antara kalian sampai kemudian dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Contoh tentang mencintai saudaranya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri itu sangat banyak ya mas sekalian. Baik contoh-contoh pada masa Rasulullah dengan para sahabatnya, kemudian contoh-contoh berikutnya, bahkan contoh-contoh para ulama, bahkan contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat banyak. Ketika kita mau mengambil contoh-contoh itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari 4 hadis pegangan yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud kepada murid-muridnya, Imam Abu Dawud itu kemudian menyampaikan bahwa keempat hadis yang baru saja disebutkan adalah semuanya merupakan seperempat ilmu. Jadi 4 hadis itu adalah satu hadis tentang niat itu adalah seperempat ilmu. Hadis yang kedua tentang apa tadi? Ya akhlak terhadap muslim, akhlak seorang muslim itu juga seperempat ilmu. Hadis yang ketiga tentang al-halal, al-haram itu juga seperempat ilmu. Hadis tentang mencintai saudara sesama muslim itu juga seperempat ilmu. Jika dikumpulkan maka setelah sempurnalah ilmu itu. Maka cukup bagi seorang muslim untuk berpegangan dengan 4 hadis ini. Cukup. Tinggal bagaimana kemudian seorang muslim ini mau mengimplementasikan, mau mengamalkan, dan mau membiasakan apa yang menjadi ajaran Rasulullah melalui 4 hadis ini. Ada yang berat, ada. Tapi tidak ada kata berat bagi kita semua ketika kita mau mencobanya. Tidak ada sesuatu yang berat untuk diraih kecuali kita mau mencobanya. Insya Allah hal-hal yang kemudian menjadi ajaran Rasulullah SAW melalui 4 hadis yang baru saja kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan ya panduan kepada kita semuanya sehingga dalam kehidupan kita baik hablum minallah maupun hablum minan nas ini menjadi semakin baik, menjadi semakin maksimal, menjadi semakin optimal, dan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi juga soleh untuk keluarga, soleh untuk masyarakatnya. Berlibur ke gunung di akhir pekan, siang tiba menikmati sajian makan.
Jamaah sekalian yang kami muliakan, semoga materi yang baru saja kami sampaikan menguatkan dan mencerahkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلا